Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para habaib, para sadah, wabil khusus yang kita muliakan bersama, yang kita banggakan, Habib Zaidan, para bini sepuh Kabupaten Sidoarjo, wonten ngarsane sedaya pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, wonten sederek kawula, rencang kawula. Sapa jenengmu Pak? Lali aku. Bapak Subandi radhiyallahu anhu, wonten sederek kawula Kiai Fahim Ruyani lan sedaya hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kula boten badhe mauidhah napa-napa ngoten boten, namung badhe matur suwun dhateng panjenengan sedaya. Kami hanya ingin berterima kasih atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, datang semua mutaharijin, mutaharijat, datang semua alumni, putra maupun putri, dan semua muhibbin Pondok Pesantren Al-Falah Ploso yang berkenan mengadakan, mensupport, menghadiahi kami dengan acara yang luar biasa dalam rangka pra 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Alhamdulillah, dalu niki selain kita mengadakan rangkaian 1 abad, Al-Falah Ploso juga kebetulan bertepatan dengan Hari Santri. Dan lebih membanggakannya lagi, alhamdulillah malam hari ini kemudian kerawan keberkahan Al-Habib Zaidan. Kula nggih biasa jane mirengaken beliau ngasto solawatan dan lain sebagainya ting YouTube, ting beberapa media-media sosial. Tapi kula nembe ngertos niki wau nek jenengan suarane bae penak tenan, Beb. Suarane penak tenan. Artine suarane pripun nggih? Molakno larang. Pancen rega iku nggawa rupa. Nggih, dadi kula nembe sadar karena panjenengan punya kemampuan untuk kemudian membawa kita, mengajak kita semua untuk memiliki hudur datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya estu-estu pikantuk ridho lan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek gantenge ngoten kula ya percaya, tapi ya wong piye ya. Tapi jenengan niku nek nyapa iki ganteng gung payu, cik kalah kambe model-model ngene-ngene iki. Lha nggih, tapi mboten, Beb. Cara ganteng ngoten normal, Beb. Keranten ngeten, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menika di malam hari beliau sedang menjahit sesuatu. Kuntu akhitu syai'an
fi waqti sahar, satu malam beliau itu sedang menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah wantafa'al misbah. Tahu-tahu jarum itu jatuh. Jarum itu lepas dari tangannya dan kemudian lampu kebetulan padam. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait fa'adha'a al-bait min diya'i wajhi. Fa'adha'a al-bait min diya'i wajhi. Ketika beliau masih sibuk mencari jarum yang jatuh, tahu-tahu Rasulullah itu pulang dan masuk rumah. Langsung seluruh rumah itu terang benderang, padang kabeh. Saking padange, saking glowinge wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kula mboten yakin kalau jenengan seglowing itu. Niki lamun toh lampune mati, lampune padam, insyaallah ya peteng tenang. Tapi Rasulullah mbae jenengan niku mboten ngoten niku. Bahkan Kanjeng Nabi niku rawuh tok. Niku omah peteng niku langsung padang. Langsung padang. Itulah kenapa kemudian para ulama kita sepakat bahwa semakin banyak kita membaca sholawat, selain kemudian ada pancaran cahaya di hati kita, akan ada meningkatnya kualitas ketampanan kita. Makanya nek jenengan keranten undangane akeh ben bengi sholawatan, pancen cara tambah ganteng niku pantes. Tapi kok kula mboten dugi-dugi undangan manten nggih, Beb. Oh ngoten nggih. Diundang lho, Beb, ampun sampai mboten, Ampun sampai mboten. Tapi yang paling penting muga-muga awake dhewe kabeh diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki awakmu iku nek selawatan iku ya sing semangat ngono lho. Faman kana misli mudhniban wa muqasira fajahu Rasulullah qad jabara naqsa. Orang-orang yang masih kayak kita-kita ini yang masih banyak dosa, banyak kesalahan. Nek jenengan kula gak ngerti, Beb. Tapi nek modele kados kula-kula ngeten iki kaya Abah Mas'ud, apa maneh Abah Bandi. Ya nuwun sewu. Wajib memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat itu insya Allah semua kelemahan-kelemahan kita akan ditutup, akan ditambal oleh jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolo-bolo Sidoarjo, bolo-bolo konco-konco Sidoarjo, khususnya bolo-bolo santri, bolo-bolo alumni. Awakmu nek selawatan ya aja ngenteni pas ana Habib Zaidan tok. Selawatan wayah mulutan tok, selawatan wayah ana undangan tok. Ojo. Karena kebutuhan kita akan pertolongan Rasulullah itu sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat pasti. Makanya menjadi penting untuk kemudian dalam setiap perjalanan kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu membersamai. Wong niku nek akeh dosane niku apa meneh kaya kula-kula ngeten iki sing gak apalno ya mek sing ngono-ngono kuwi tok. Contoh misalnya Mbah Kanjeng Nabi dawuh nih man shalla alaiya ba'dal fajri 10 marat wa ba'dal asri 10 marat atrakat hu syafaati yaumal qiyamah. Wong iku gelem maca selawat ora ketang ping 10 ba'da subuh, ba'da asar diwaca maneh ping 10, cendhek-cendhek ae sallallahu alaihi Muhammad ping 10, insyaallah akan selalu mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan kula nggih matur suwun saestu kepada semua teman-teman panitia. Acara satu abad ini kemudian panjenengan isi dengan acara sholawat. Karena apa? La yajlisu qaumun majlisan wa la yusalluna fihi
ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa fihim hasarat yaumal qiyamah lima yarawna minas sawab. Ka ono uwong, tidak ada satu majlis pun kemudian di sana tidak sempat dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali akan ada penyesalan yang luar biasa. Ono sing keselip wa inta khalu al jannah lima yarawna minas sawab. Walaupun mungkin kemudian kita akan selamat di hadapan Allah dan kita semua akan masuk surga, tapi nek kurang maca selawat iku rodok bahaya. Artinya gak patek marem sampean, mesti banyak penyesalan. Iku persis kambek dawuh Kanjeng Nabi, aksiru as-shalah aliyya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Kamu sering-seringlah baca sholawat kepadaku, karena sholawat kepadaku mampu menerangi kuburmu, mampu menuntun perjalananmu di atas sirat. Persis nang dukurin neraka. Penting banget maca sholawat. Bahkan sholawat juga sangat menentukan kualitas pelayanan yang kita dapatkan atau pahala yang kita dapatkan ketika nanti kita akan masuk surga. Mugi-mugi kita dipun takdir gampil ngucapaken ngelafataken sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin, keranten niki acaranya sebetulnya adalah Hari Santri dan Satu Abad. Kula kak matur nggih bahwa Pondok Al-Falah Ploso yang kemudian akan kita ulang tahuni ke-100, yang insya Allah kita sangat sulit untuk mengikuti ulang tahun ke-200-nya. Nggih, Beb, jenengan sakit ikut meramaikan Satu Abad Al-Falah, tapi untuk abad kedua kayaknya tipis harapannya. Nggih, saestu niku. Artinya kalau besok-besok jenengan dipun timbali kalian Gus Fahim untuk meramaikan Satu Abad di Ploso, wajib jenengan kosongi. Karena potensi jenengan ikut meramaikan acara abad kedua Al-Falah Ploso kayaknya sudah sangat tipis. Mohon itu ya, pokoknya tolong di Desember itu dicarikan tanggal untuk kemudian Habib Zidan bisa berkahi Pondok Ploso di Kediri sana. Nggih, Beb. Ojo oman amin tok ae. Rawuh, Beb. Oh. Lan jenengan diceluk saudara bandi dugi diceluk Gus Fahim gak teko ya zalim jenengane. Lah. Lho nggih Beb. Zalim saestu. Mek trimo saudara bandi jenengan rawuh, mosok Gus Fahim nimbali jenengan terus waduh kula pas anu wah. Tapi jenengan pun tepang to niku sing niku pirang niku. Nggih, namine Peyek. Namine Peyek. Idolanya ibu-ibu. Saudara Peyek. Aku juga gak paham nyapa diceluk Peyek lho. Tapi lamun toh awakmu iku dadi Gus, kok nggawe jeneng aslimu? Gak payu. Gak payu. Wis positif kuwi. Positif. Karena ini adalah acaranya Satu Abad, maka saya akan sedikit bercerita kepada warga Sidoarjo bahwa Al-Falah merupakan satu pondok yang didirikan oleh kakek kami, dirintis oleh kakek kami tepat di tahun 1925. Kalau tanggalnya persis di tanggal 1 Januari 1925. Hampir 100 tahun kurang beberapa bulan lagi. Pondok itu memiliki manhaj, memiliki thariqah satu, yakni thariqah ngaji. Makanya kakek kami selalu mengatakan afdhalut turuq ilallah, jalan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'lim wa ta'allum. Ngaji kemudian belajar mengajar. Belajar mengajar. Artinya kemudian terus meningkatkan diri untuk memantaskan membagi keilmuan sedikit yang ia miliki kepada orang lain di tengah-tengah masyarakatnya. Dan kebetulan hari ini harinya santri. Ini adalah merupakan hadiah yang diberikan oleh Presiden ke-7 kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, kepada para santri sebagai pengingat, sebagai rasa syukur beliau, rasa terima kasih beliau akan sumbangsih para santri di masanya.
Maka untuk kita semua, apa itu? Nggih, gak apa-apa. Kabeh wong iki duwe acarane dhewe-dhewe. Gak apa-apa, santai ae. Oh, jajan itu penting. Mbah Banti, awak musuk nek ambek Allah Ta'ala ditakdir dadi, ojo sampai warga Sidoarjo kurang roti loh ya. Artinya jangan sampai warga Sidoarjo kemudian terpalingkan dari sholawat dan dari pengajian hanya gara-gara roti. Loh tenan, awakmu kak dongakno muga-muga diparingi gampang, tapi syaratnya ya kuwi aja sampai ana warga Sidoarjo terus malih gampang panik lek ndelok roti, ndelok apa. Tenan wae. Lho. Oh, gak kira ana apa, ana wong sakit apa-apa, gak apa-apa nek roti ku penting, aku dhewe rada pengen. Heeh. Kula Kak matur bahwa Hari Santri ini adalah salah satu hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini diberikan oleh Bapak Jokowi. Kita nggih kedah matur suwun, beliau berkenan kemudian memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk kita para santri. Mugi-mugi dipun wales kalian Allah Subhanahu wa taala dados jariah beliau dalam pengabdiannya. Santri, kula niku mboten nate sakjane Bib. Hari Santri itu apa sebetulnya, saya dari dulu itu tidak pernah tahu kepentingannya apa untuk kita, manfaatnya apa, faidahnya apa. Wong kami ini sebagai santri selalu merasa setiap hari itu ya harinya santri. Jadi kula niku mboten patek ngerti. Tapi paling prinsip yang setahu saya, santri itu kudu ngaji. Santri kuwi kudu ngaji. Yang disebut santri itu apa? Santri itu ya pokoknya orang yang mau terus mengaji. Dan mohon maaf, nyantri dadi santri itu sama sekali bukan hanya sekedar slogan ataupun hanya sekedar kebanggaan atau apa. Tidak. Tidak. Nyantri, mohon maaf ini para bapak ibu, para orang tua yang kebetulan hadir di tempat ini. Santri atau menjadi santri itu adalah sebuah kewajiban. Kita bergerak dari rumah untuk sowan, untuk kemudian ngaji atau bahkan mondok, itu bukan hanya sekedar slogan dan tidak kita tunggu di tanggal 22 Oktober, tidak. Tapi nyantri itu adalah sebuah kewajiban. Kullu ibadatin kasolah wa saum wa zakah furidat fi waktin duna waktin. Ibadah model apapun, mau kayak salat, zakat, puasa, itu kadang wajib, kadang tidak, kadang harus, kadang tidak. Dan semuanya ada waktunya. Tapi wa talabul ilmi itu fardun fi kullil halati wal auqat. Tapi ngaji menuntut ilmu itu selalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap momentumnya. Dalam setiap waktu, kapanpun itu hukumnya wajib. Makanya jenengan harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tolabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim aywa muslimatin, bahwa ngaji itu memang sebuah keharusan. Jadi mohon maaf, ini bukan hanya sekedar bagi kami para santri yang benar-benar mohon maaf memahami betapa pentingnya keilmuan agama. Nuwun sewu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali menciptakan kita bukan karena apa-apa kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula tasih emut murabbi arwahina syekhina al-karim Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid mengatakan bahwa
ketika nafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau mengatakan, niki seingat saya ya, ini seingat saya. Tapi ingatan saya lumayan ya. Artinya jangan kemudian jenengan kok mamang ngoten, jangan. Innal ibadah allati khuliqal jinnu wal ins laha at-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqihi ta'ala. Bahwa niki dawuh Imam Nawawi, dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya Romo Kiai Ma'ruf Amin yang baru saja beberapa waktu yang lalu menyelesaikan masa khidmahnya, masa baktinya membersamai Bapak Joko Widodo untuk memimpin bangsa ini. Kakek beliau Syekh Nawawi mengatakan bahwa ibadah yang kita semua ini diciptakan untuknya itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqi. At-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqi, memastikan bahwa kita sebagai hamba benar-benar mengesahkan Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Semua yang kita lakukan selalu menuju atau bertujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memastikan perilaku kita, langkah kita, pergerakan kita semuanya akan atas asas sesama, sosial, atas nama kemaslahatan bersama. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa wala tariqa ilal ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Dan tidak ada cara untuk kemudian kita mampu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar kecuali kalau kemudian kita bekali dengan keilmuan-keilmuan syariat. Itulah kenapa mohon maaf kami sebagai orang Ploso, sebagai anak Al-Falah benar-benar sangat bangga ketika para masyayikh kami, guru-guru kami melandasi pondok kami dengan asas thariqah ta'lim wa ta'allum. Memang cara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak, Pak. Saya di mana-mana selalu mengatakan bahwa walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila. Memang banyak cara. Memang banyak cara menuju Allah Ta'ala. Kajulusihi bainal anami murabbiyah. Ya kayak para masyayikh Ploso, kayak kakek kami yang selalu ngedep santri, sebagaimana Pondok Lirboyo, sebagaimana Pondok Langitan, Pondok Sidogiri, ngedep santri mulang ngaji. Itu cara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi modelnya kayak Habib Zaidan ngeten iki. Kayak Habib Zaidan begini nih. Wa kasratil awati kasaumi shalah. Wa kasratil awrat kasaumi shalah. Banyak melakukan wirid-wirid, banyak melakukan wadifah-wadifah, kayak puasa, kayak banyak salat, atau mungkin banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono wa kahidmatin linnas. Ada wa kahidmatin linnas. Cara berikutnya untuk menuju Allah Ta'ala, misalnya mengabdi untuk masyarakat. Contohnya kayak saudara Superman nih, sapa jenenge iki mu? Abah Subandi rahimahullahu ta'ala tadi itu. Tapi yo ngabdi yo sing tenan, Bah. Loh, sampean gak ceritani, Bah yo. Sampean gak ceritani. Kiai sak menehake iku sapa iku putrane Mbah Yai Soleh Qasim sapa jenenge kuwi? Sing kaya wong India iku lho. Sapa jenenge? Gus Syihab. Kiai-kiai sakmene akeh, termasuk aku bareng. Mbok masih yo Habib Zidan pun lah. Niki kabeh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala iku diistimewa wong modele kaya sampean ngono. Kaya bupati, kaya wali kota, kaya gubernur, kaya presiden. Lho saestu niku. Nalika Mbah Kanjeng Nabi ndawuhne sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Itu dibuka pertama apa? 7 kelompok yang pasti selamat di hadapan Allah. Kelompok pertama itu siapa? Imamun adil. Pejabat sing apik. Dadi sampeyan aja sok-sokan, Pak. Mergo apa? Sekali awakmu atraksi, ya nerakamu ya paling dhisik lho, Pak. Nusa lho, Pak. Loh. Loh. Ya gini loh. Jenengan pun nate haji dereng. Muga-muga sing durung ndang ditimbali kangge Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sing urung tau haji, urung tau umroh, muga-muga ndang iso sowan Baitillahil Haram, muga-muga ndang iso ziarah nang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makkah, Madinah merupakan dua tempat yang sangat istimewa, apalagi Mekah. Tidak ada di dunia ini ada satu tempat di mana dijanjikan oleh Allah Ta'ala doanya mustajab lebih dari 15 tempat kecuali di Mekah. Tapi sampean kudu ngerti, setiap nggon-nggon sing istimewa ngono kuwi ganjarane iku nek diwalik kok awakmu atraksi ning Mekah, awakmu nglakoni dosa kok nang kono, kowe misuh nang kene adalah sesuatu kebiasaan, malah adat, mau tinggalnya yo gak patek apik. Aku lho cetok payek jek 3 menit, peng 7 dipisui. Itu kalau kemudian tempat-tempat istimewa kamu gunakan dengan tidak tepat, maka dosanya juga berkali-kali lipat. Makanya kalau matur wau, sampean iki istimewa, istimewa betul, saudara Bandi. Mergo tapi yo mbok yo nek dadi lho, lek gak dadi yo wallahu a'lam, lek gak dadi yo biasa-biasa iki nyeritane nek dadi, makane yo ngoyo. Loh. Lah piye? Iya toh? Lah piye nah, kitmu piye? Ngoyo sembarang kali wis kudu lakoni bibadlin khususnya bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata, hanya dengan kebijaksanaan dan kedermawanan seseorang layak menjadi pemimpin. Sampeyan kudu dadi wong super bijaksana, wong super gati, wong sing super sabar, super perhatian, lagi super loman. Nah itu aja sampai kalah ambek saudara peyek lho ya loh. Iya bang, yang positif loh, masya Allah. Gak situ tapi ya pokoknya ngono kuwi saudara Bandi. Tapi iya toh, kita ini orang yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan loman adalah satu-satunya cara untuk membuat orang melupakan kelemahan kita. Idza kasurat uyubuka fil baraya tasattar wasaraka ayyakuna laha ghita tasattar bisakha. Ketika kesalahan kita banyak, kelemahan kita banyak, kekurangan kita banyak, dan kita pengen semua orang lupa akan kesalahan kita. Ini dawuh Imam Syafi'i berapa ratus tahun yang lalu. Imam Syafi'i mengatakan ini, lek we pengen dianggap wong kuwi apik, jalan satu-satunya cuman satu, loman. Makanya apa saudara bayak tekot-kol langsung ngedum duit, anggitmu dhek loman, gak. Dhek mek wedi kebusukannya konangan masyarakat sak Sidoarjo. Nah, wa akhiru da'wahum, karena dia selalu melakukan itu, pada akhirnya kelomanan jangankan dilakukan oleh orang yang penuh keimanan, kelomanan dilakukan oleh orang yang sama sekali belum tersentuh keimanan, itu sudah banyak faedah dan manfaatnya. Makanya pelan-pelan saudara bayak kemudian wong wis lali kambe eleke, dan dia kemudian berkembang jadi mulai rodok api. Rodok api diawali dari bukan hanya bajunya yang putih, tapi rambutnya sudah mulai putih. Ya Pak, wes engko maneh. Awakmu aja Habib Zidane tok semok pikir nang ngawur. Omahku yo adoh ngawur wis sembrono kowe. Bocah kempluk tenan ya. Watan, gitu. Masya Allah. Tapi sedikit saya akan ingatkan kepada teman-teman mutaharijin, ke teman-teman alumni. Santri itu memang kewajiban pokoknya adalah terus mengaji. Dimanapun dia berada, dia harus terus mengaji, harus terus meningkatkan kualitas keilmuannya. Yang kedua, al-istiqamah wa husnul khuluq wa ulul himmah syimatut talabah, bahwa selalu menyadari bahwa dia adalah seorang santri dimanapun dia berada, kapanpun
kondisinya kayak apapun, itu menjadi keharusan bagi kita semua para santri. Nuwun sewu, alumni-alumni semuanya macam-macam, beda-beda. Ono sing kemudian ketika pulang mudah diterima masyarakat, ada yang kemudian masih berjuang, ada yang kemudian dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, ono sing cik rodok kangelan, tapi tetap seorang santri harus mampu mempertahankan kesantriannya, dan seorang santri setiap perilakunya harus benar-benar merupakan perilaku-perilaku yang berkarakter baik. Dan santri harus penuh dengan uluwil himmah, santri harus penuh dengan harapan dan cita-cita yang luar biasa. Ini rombongan Gus Miftah nih, nggih. Cocok aku. Aku seneng aku nyawang Gus Miftah saiki karena hari ini beliau adalah pejabat tinggi negara. Beliau adalah utusan khusus presiden. Seneng kula cethuk ngeten iki. Daripada cethuk Gus Miftah jek dadi Gus. Mergo kalau Gus Miftah masih jadi Gus, sithik sangune. Tapi nek wis ngene iki ana harapan niki. Nah, iya apa gak? Niki mumpung Gus Miftah urung mudhun nggih. Sampeyan gak takon. Kula yakin, mohon maaf ini, ada beberapa teman-teman yang kemudian mengingkari atau kemudian bertanya-tanya, lah iya, lah wong dia itu berjalan di jalur dakwah, kok iso moro-moro malah dadi pejabat? Ini kemajuan apa kemunduran? Jawaban sing banter ya. Gus Miftah menjadi seorang pendakwah, gua ya lek dadi pejabat ya. Nyapo. Montorku wis kepinginane ana ngonoane ngawur awakmu. Rodok nasional awake dhewean ngene. Bukan masalah itu. Gus Miftah dari jalur dakwah kemudian menjadi jalur pemerintah. Munggah apa mudun? Apa? Makanya ngaji yo. Ini menjadi pentingnya sampean ngaji. Ini naik, Pak. Ini naik. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, innallaha la yaza'u bisultan agsara mimma la yaza'u bil Qur'an. Oh, seneng gula, kalau demen mawon, santai mawon, kalian ngantos nih gula, tenang mawon niku jek ngitung nih zakate. Niki tenanan niki gula, saya akan serius untuk ngomong ini. Lambine sudah jadi kiai kan. Alhamdulillah. Aku seneng kelambine barang wis mantap. Mantap. Kedap Gus nggih. Kedap. Nggih niku tasik nanting tiang-tiang niku lho. Jenengan jangan kemudian mohon maaf ya. Sampeyan kabeh santri apa gak? Sampeyan pengen diakoni santri apa gak? Santri itu pikirannya, ucapannya, perilakunya mesti berdasarkan keilmuan. Kenapa kemudian saya katakan sampean keliru ketika mengatakan bahwa Gus Miftah berada di jalur dakwah sama berada di jalur pemerintah, kira-kira itu naik apa turun? Sampean kan jawabnya turun. Makanya bolo-bolo mas gak omongi, awakmu ngaji yo maneh. Apamu mbiyen ketoke urung tamat boyong. Urung mari nekmu ngaji boyong kowe. Padahal kitab kita tegas mengatakan bahwa
kekuasaan, pemerintahan jauh lebih sering digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum Allah, menghindarkan hal-hal buruk daripada Al-Quran. Mohon maafin, daripada Al-Quran. Artinya apa? Saya kan tadi udah ngomong bahwa misalnya PCNO, pengurus-pengurus PCNO itu ya termasuk ngene-ngene iki barang, mengusulkan setiap hari 17 kali kepada Bupati Sidoarjo untuk melakukan wajib ngaji, khutbah Jum'ah 3 jam sampai mepet asar, itu semuanya masih kalah efektif ketika tahu-tahu Bapak Bupati melakukan tanda tangannya sambil ngelindur mengesahkan wajib ngaji yang hanya butuh waktu tidak lebih dari 7 detik. Artinya apa? Gus Miftah yang dakwah ke sana kemari setiap hari, iki dino tanda tangannya jauh lebih efektif daripada beliau kemudian harus keliling ke sana kemari, ke sana kemari. Makanya kenapa kemudian para santri harus selalu berkewajiban untuk terus mendoakan pemimpinnya supaya selalu mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ngaji, Pak. Saat ini misalnya As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, mbak ini kita sing jelas putune mboten apal, mahma ganal wali muslihan hasan as-sirah hasan riayah wa jamil as-sirah kana ala ra'iyah ayyu'inuhu bid-du'a wasana lahu bil khair. Ayo sampean delok nak kitab-kitab, sampean delok. Ketika kita melihat para pemimpin kita itu perilakunya baik, memiliki perhatian terhadap rakyatnya, kemudian memiliki keseriusan, kesungguhan terhadap rakyatnya, maka kewajiban kita sebagai rakyat untuk terus mendoakan beliau dan selalu mengapresiasi semua kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dan ini kita nggak punya. Karena apa? Mindset kita secara tolol ketika ada orang kemudian memuji apa yang dilakukan oleh para pejabat kita, kita dianggap penjilat. Mohon maaf, itu murni kurang ngaji, Pak. Karena apa? Ketika sebaliknya terjadi seorang pejabat kemudian mohon maaf kurang baik, tidak perhatian, tidak serius, maka kewajiban kita terus mendoakan dan kemudian mengupayakan untuk bertemu dan menasihatinya secara diam-diam. Delok kitabmu, Pak. Makanya mutaharijin, alumni sing wis dadi kiai nang omah, aja sok-sokan kaya Abah Mas'ud misal wis kadung dadi abah. Ngalor ngidul disungkemi uang, ngalor ngidul dicucupi uang, kadang ono amplope, terus gak tahu matlaah. Akhirnya yang ngono iku mindsete. Padahal baik buruknya pejabat itu apa kata kita para santri, para kiai. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rakyat Sidoarjo kok sampai busuk, mohon maaf Bib, itu karena saudara Bandi super busuk. Kalau kemudian masyarakat Sidoarjo tidak baik, berarti saudara Bandi super wet. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Ya Pak Kiai NO. Rusaknya pejabat murni ketika para kiainya sudah keluar dari jalurnya. Ketika dia sudah tidak tegak lurus dengan keilmuan yang selalu ia pelajari. Maka dari awal seorang kiai mboten mungkin ajak-ajak demo niku mboten mungkin, karena semua keburukan yang terjadi dalam situasi pemerintahan itu pasti beliau sadar ini akibat ulahnya sendiri. Lawang Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, ana malikul muluk. Ana malikul muluk. Qulubul muluk biyadi.
Aku iku rajane raja, aku iku presiden, aku iku presiden Pak Prabowo. Allah Ta'ala sing dawuh. Tapi kita doakanlah, moga-moga Pak Prabowo niki estu-estu selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juragannya beliau nih, ya, dan juragan kita semua, dan juragan kita semua. Loh iya noh, harus selalu doakan. Sampeyan delok lah. Sampeyan nggarai gak patek lawakmu nggarai Jumatan yo teko yo wis muwepet. Kowe ora tau ndelok setiap khotib Jumat iku gak mungkin mudhun nek wong ndongakne pejabate, durung ndongakne pemimpine. Lah apa khotibe gak patek paham ketika dia turun bareng ndongakne terus moro-moro ngelok-ngelokne pejabate, kan aneh. Berarti apa sing didongakne mau gak patek paham deh. Enggak mungkin. Apa kata Allah Ta'ala? Ana malikul muluk, kulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua rencana, semua langkah para presiden semuanya ada di tangan saya. Faman atau ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Kalau kita semua sebagai rakyat benar-benar menjadi rakyat yang baik, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya para pejabat kita akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalannya. Tapi waman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Tapi kalau kemudian kita sebagai rakyat tidak melakukan ketaatan, kemudian ngawur, awut-awutan, pasti pejabat akan lebih ngawur dari yang bisa kita bayangkan. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk, kata Allah Ta'ala. Kamu tidak perlu repot-repot mencaci maki para pejabat. Lawang awake dhewe sakniki niku nggih, kiai biasa dikomentari oleh orang yang sama sekali belum pernah nyantri. Ana kiai sing wis ngaji puluhan tahun, mendalami keilmuannya puluhan tahun, terima dikomentari oleh orang yang mondok seminggu saja belum pernah. Wa kadzalik, kita kemudian akhirnya melihat orang yang sudah kayak para pemimpin-pemimpin kita. Kula niku cilik, cilik kula niku cilik. Pak Prabowo niku biasa kemudian keploso, niku pun dadi pejabat tinggi kala itu. Pun dadi wong dhuwur, Pak. Wong wis dadi wong gede, Pak. Dina iki kemudian beliau mengambil kebijakan-kebijakan dientai kambek komentare netizen-netizen sing dadi camat wong tahu. Lha iya ta? Kok jadi camat, jadi RT gong tahu. Kabeh ngrasani. Kok begini. Dari Indonesia emas menjadi Indonesia cemas, lambemu loh. Omongan kita, al-bala itu manutun bil mantik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ucapan kita itu mengandung doa yang sangat penting untuk bangsa ini. Ojo awut-awutan sampean. Fala tashghalu qulubakum bisambil muluk walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Kita tidak perlu repot-repot. Sudahlah, kita semua berjuang di jalannya masing-masing, semua memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Sampeyan kabeh sing semangat madhep nang pangeran. Insya Allah sampean akan diberi pejabat-pejabat yang baik. Iki wis rodok mulai. Lah nyatane ing atase kiai moro-moro dadi pejabat. Mulai ing atase santri. Banyak loh ini, beberapa santri-santri yang kemudian diangkat oleh Pak Prabowo, diajak di pemerintahnya Pak Prabowo. Luar biasa. Lambemu kuwi sing moro-moro malah iku hasud iku. Loh, hasud iku. Awakmu kan ket mau gak tau ngrasani Gus Miftah. Sebabnya apa? Sebabnya awakmu padang. Maka awakmu padang. Lah iya toh. Kok kemudian ada di antara kita mulai gak nyaman, nyapa Gus Miftah malah dadian, nyapa, gak keduman. Gak keduman. Positif gue. Positif. Asli gak keduman. Kok cocok keduman? Cocok ya. Cocok ya. Cocok. Mesti cocok. Biasa, artinya apa? Sulit loh. Kayak tadi saya katakan bahwa syimatut tolabah, ciri khas kesantrian adalah istiqomah.
Istiqomah itu dalam setiap hal loh ya. Sama lihat alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu ay ala taatihi wa ala siratihil mustaqim fi'lan wa qaulan ilman wa amala. Sampean kadang-kadang Mas yo ahli ngaji, tukang ngaji, kiai, hasudmu gak ilang. Loh, positif ku apa koyo model koyo awakmu ngene iki. Positif. Saya lek sing dadi pejabat iku Gus Miftah mbek Gus Fahim. Awakmu seneng ndi? Gus Fahim. Oh ngono ya. Sebabnya apa? Dia ngerasa lek Gus Fahim luwih gampang apus-apusane. Ngene ya. Kira-kira ngono Kira-kira ngono. Nek keles padang-padang kula marem. Ternyata pemerintah pada akhirnya tidak hanya memberi hadiah kita tanggal untuk merayakan hari santri, tapi benar-benar mengajak santri untuk kemudian terlibat mewarnai negeri tercinta kita ini. Mugi-mugi Allah estu paring pitulung datang kita sedaya. Mugi-mugi Allah Ta'ala ridho datang kita sedaya. Dan semoga kita mampu benar-benar punya kemampuan untuk kemudian melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kula pindah malih matur suwun datang panjenengan sedaya sampun derek ndongaaken derek ngerameaken acara 100 tahun Pondok Pesantren Al-Falah, Habib Jidan kula matur suwun. Kula estu jenengan dongakne nggih santri-santri sing pada hari ini kemudian diberi tanggung jawab luar biasa hebatnya oleh Bapak Presiden. Apa meneh kados Gus Miftah ngeten iki. Sampeyan dongakne tenan. Sampeyan aja aut-autan sampean. Karena apa? Keberhasilan beliau ketika mendapatkan beban dahsyat ini itu adalah keberhasilan kita semua sebagai santri. Tapi mohon maaf Gus, nek ono gagale, ono keplesete, itu adalah rasa sakit yang harus kita tanggung bersama. Muga-muga sampean-sampean sing jek nom-nom yang lagi berjuang, nuwun sewu ya. Gus Miftah itu siapa dulu kemudian menganggap Gus Miftah? Ini contoh bagus sih bagi para santri. Aku mau arep mudun saja nih, tapi gara-gara malah kelingan. Gus Miftah itu beberapa tahun yang lalu, sapa sing gelem nampa Gus Miftah? Nah, wis to? Wes to, Pak. Bayangkan. Jawabannya apa tadi? Bayangkan. Semua orang punya tingkatan dalam cobaannya masing-masing. Kita dengan kopiah kita, dengan baju putih kita, dengan sarung kita, kadang-kadang kemudian punya sifat ujub, sifat takabur, sifat kesombongan yang kemudian menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Sedangkan mereka dari awal lebih cepat untuk menerima kemanfaatan daripada saudara Miftah. Jenengan-jenengan sing sok-sokan dadi santri, rodok kiai, setengah kiai, keberatan. Iki ono kiai model apa neh. Lah kalau yang jenengan ingkari model ngeten iki masuk akal. Lah wong koyo ngeten bentuke lah gitu loh. Lah iya tapi jenengan harus tahu paman kami awal-awal Gus Miftah muncul ramane Gus Fahim niki almarhum almaghfur lah Romo Kiai Fuad Mun'im Jazuli, orang yang sangat bercita-cita untuk segera mendatangkan Gus Miftah ke Pondok Pelosok. Durung ono sapa-sapa iku. Ketika yang tadi itu yang hanya tadi itu yang menerima. Urung ana ceritane wong-wong sing model kaya jenengan ngono kuwi nang kitab ditulis mesti slamete ning ngarsane Allah Taala. Tapi seorang zaniah sudah ada ceritanya yang tertulis karena tobatnya, karena kemauannya untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, kemudian dia selamat di hadapan Allah Taala. Sampeyan ora ngono kitabe, tapi begenggek mlebu surga iku wis ana kitabe. Ya gak Gus? Lah wong kabeh wis ana takdire dhewe-dhewe. Ya nuwun sewu, lamun Gus Wahim yang kemudian ditakdirkan Allah Taala untuk dakwah di tempat dakwahnya Gus Miftah, aku yakin iso mlebu, tapi mbuh-mbuhan iso metu. Lah, nggih to guys, Lah, Habib Zaidan rai. Jajal kon selawatan ning nggon selawatan Gus Miftah. Ya Rabbi,
Ya Robbi, ngono ya. Lho, nggih mboten, Beb? Tapi Gus Miftah mengembangkan dirinya, terus belajar, tidak pernah malu untuk belajar. Gus Miftah selalu mengatakan, saya mengajak kalian semua ke arah kebaikan bukan karena saya orang baik, bahkan bukan karena saya orang yang punya kemampuan. Tapi sampean kak cerita nih ya, ini rahasia. Kenapa Gus Miftah ini kalau dengan saya sangat gati pol, dan Gus Miftah selalu setiap ketemu saya ada pajaknya. Iki tambah padang iki. Loh positif, makanya aku tambah semangat tau. Loh positif, ono pajak ya. Masya Allah, Gus Miftah mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika ditanya kenapa jenengan terus berkembang dan terus tambah alim, bilisanin saul wa qalbin akul wa badanin ghairu mamul. Gus Miftah tidak pernah malu untuk bertanya. Bahkan ini kisah nyata nih yang Pak Prabowo harus tahu, bahkan Pak Jokowi pun harus tahu. Kulo subuh di Gus Miftah, kira-kira ada hadis apa untuk acara seperti ini? Wah lali Gus. Waduh, lah kadung nggak transfer ya? Oke, iling aku kesal. Ditransfer ini. Iling aku. Subuh blok. Subuh Beb, kan nggih wangel ngiling-ngiling. Terus Gus Miftah dawuh, waduh, kadung nggak transfer ya Gus. Oh, sudah ingat saya. Kak tambahi bonus seayat. Kak tambahi bonus seayat. 2 hadis 1 ayat. Loh, saya takoi, tidak banyak dari kita yang tidak berkembang hanya karena gengsi, malu untuk bertanya, merasa serba bisa. Gak iso Pak. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Semua orang hebat, pasti ada yang lebih hebat. Tapi sampean kudu ngerti, wa tahta dzi jahlin jahul. Setiap orang tolol pasti ada yang jauh lebih tolol. Wong goblok wis angel tambanane, tapi goblok sing double yang biasa kita kenal dengan istilah jahil murakkab, alladzi la ya'lam annahu la ya'lam, iku dokter sak Sidoarjo nginfus gak tedas. Goblok sing paling angel adalah gobloknya orang yang tidak sadar bahwa dirinya pun ngoten mawon, muga-muga acarane awake dhewe ana manfaate, ana gunane, ana barokahe. Kula pengen ngrungokne dawuh-dawuhe utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Mantap. Satu-satunya pembicara yang akan membayar saya. Oke. Ya. Ya deh. Oke. Ya, padang pelaku. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.